Oke, Mas Gani dan rekan sekalian, izin share sebelumnya. Perkenalkan kembali, saya Tasya. Di sini juga ada rekan saya, Mbak Raihana, yang nanti akan membantu rekan-rekan selama di lokasi untuk membantu dokumentasi, untuk support rekan-rekan sekiranya ada POV dari rekan-rekan, atau mungkin untuk take rekan-rekan selama kegiatan berlangsung di sana. Nah, salah satu dari permintaan KBUMN juga kan ada untuk publikasi nih rekan-rekan ya. Jadi diharapkan kita bisa bekerja sama untuk memenuhi ekspektasi lah dari Kementerian BUMN ini terkait publikasi rekan-rekan. Sebentar. Itu Lampu foto enggak mbak? Beda dengan lampu LED. Beda radio. Oke, aman ya tertampil. Masalahnya jadi kita model itu juga. Jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah lolos seleksi relawan bakti BUMN dan berkesempatan kali ini untuk melakukan relawan bakti BUMN di wilayah Sukabumi. Lahan pasca tambangnya SIG. Saya dapat informasi dari website dan juga dari rekan-rekan CSR bahwa 10 rekan-rekan berikut ini adalah rekan-rekan yang terpilih untuk melakukan relawan bakti BUMN di Sukabumi. Nah, berikut merupakan timeline kegiatan yang sudah juga disampaikan oleh Pak Syaif ya di grup maupun lewat meeting-meeting kita terakhir kali. Nah, jadi diharapkan dalam rangkaian kegiatan nanti, para relawan juga bisa melakukan publikasi selain untuk, publisitas dari pelaporan dari rekan-rekan sendiri juga untuk publisitas, kegiatannya itu sendiri. Jadi diharapkan nanti relawan masing-masing relawan melakukan publikasi rangkaian kegiatan bakti BUMN di media sosial pribadi. Kemudian publikasi ini kami serahkan boleh di akun Instagram ataupun TikTok relawan ataupun keduanya. Utamanya, akun media sosial itu tidak boleh di-private, karena ada kemungkinan akan di-repost ataupun, dikolaborasikan. Kemudian publikasi dapat berupa foto ataupun video dalam bentuk stories ataupun feed FYP, disertai caption kegiatan. Kemudian nanti di akhir masa program nanti, relawan membuat video rangkuman keseluruhan kegiatan dan diupload di media sosial pribadi maksimal H+2 setelah kegiatan bakti BUMN selesai. Untuk ketentuan selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian jika ada detail teknis atau terkait publikasi yang kurang jelas, bisa menghubungi saya atau menghubungi Raihana melalui WhatsApp grup Relawan Bakti Sukabumi. Nah, seperti dijelaskan di slide sebelumnya, akan ada publikasi berbentuk stories dan juga publikasi berbentuk feed ya. Nah, untuk publikasi berbentuk story ini dapat berupa foto maupun video. Ini kami serahkan kepada masing-masing relawan. Kemudian relawan wajib mention akun media sosial Kementerian BUMN, Pak Erik, Pak Teddy, dan juga SIG dan SIG untuk Indonesia. Dan menggunakan hashtag terlampir. Nah, publikasi untuk story ini dilakukan di hari yang sama sesuai dengan jadwal kegiatan. Jadi, misalnya di hari tersebut ada kegiatan penyulingan, nah diharapkan di hari tersebutlah di-upload-nya. Tapi nggak harus di jam yang sama persis ya. Misalnya kegiatannya pagi, rekan-rekan boleh upload siang ataupun sore. Yang penting di hari yang sama. Kemudian ketentuan publikasi terkait kegiatan harian feed yang diupload di feed atau di FYP dapat berupa foto ataupun video yang disertai dengan caption berkaitan dengan tentang kegiatan yang dilakukan hari tersebut. Nah, di sini relawan diharapkan menambahkan SIG untuk Indonesia sebagai kolaborator. Nah, kemudian relawan men-tag Kementerian BUMN, Erick Thohir, Pak Teddy, TJSL, SIG dan SIG untuk Indonesia dengan mention akun terlampir, termasuk akun BUMN masing-masing entitas relawan. Kemudian relawan juga menggunakan hashtag terlampir, dan untuk publikasi kegiatan harian berupa feed ini dapat dilakukan di hari yang sama ataupun maksimal H+1 setelah kegiatan hari tersebut. Jadi misalnya untuk kegiatan untuk feed ini kami perkenankan untuk karyawan tidak harus meng-post di hari yang sama karena mungkin harus menyusun foto ataupun video ataupun menyusun caption-nya juga. Nah, untuk kegiatan di hari Senin yang mungkin teman-teman juga sudah copy,
Nah, diharapkan di hari Senin ini akan ada publikasi terkait penyambutan dan ramah tamah. Nah, untuk kontennya dapat bentuk story aja. Untuk isi kontennya boleh ketika relawan datang ke lokasi atau pada saat malam penyambutan atau apa, terserah. Kami membebaskan kepada masing-masing karyawan memanfaatkan kreativitasnya untuk, mengolah konten tersebut. Kemudian di hari kedua, kegiatan di hari pertama ya, udah mulai, melakukan kegiatan. Nah, rinciannya sudah dijelaskan juga oleh Pak Syaif kemarin. Nah, publikasi yang diharapkan ini adalah terlampir, teman-teman. Jadi untuk per kegiatannya, teman-teman cukup membuat story saja, boleh foto, boleh video, dan menyesuaikan dengan kegiatan dilakukan masing-masing relawan. Karena kan mungkin nanti akan ada yang dipecah atau mungkin ada yang bersama-sama, itu menyesuaikan saja dengan kondisi teman-teman nanti di lapangan. Kemudian di akhir sesi nanti, di akhir hari nanti, diharapkan teman-teman membuat highlight kegiatan yang tadi saya sudah sampaikan, boleh foto ataupun video yang di-upload ke feed masing-masing relawan dan menambahkan SIG untuk Indonesia sebagai kolaborator. Nah, untuk hari-hari selanjutnya juga kurang lebih sama. Untuk publikasi kegiatan, per kegiatannya dapat berupa story, kemudian di akhir harinya berupa foto atau video yang di-upload, di feed Instagram ataupun FYP TikTok dan menambahkan SIG untuk Indonesia sebagai kolaborator. Dan di hari ketiga juga sama seperti itu. Nah, kemudian selain ada publikasi harian, ada, publikasi lagi after event. Nah, publikasi after event ini adalah publikasi yang dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilakukan. Publikasi dapat berupa foto ataupun video yang disertai caption tentang kegiatan. Nah, relawan diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengolah konten publikasi after event sesuai kreativitas masing-masing. Jadi kami tidak akan membatasi harus seperti ini, harus seperti itu, enggak sama sekali. Jadi kami memberi kebebasan untuk teman-teman mengolah kreativitasnya. Kemudian, relawan diharapkan menambahkan BUMN masing-masing sebagai kolaborator. Kenapa kami merekomendasikan hal ini? Ini juga mungkin sebagai salah satu, apa ya, branding bagi teman-teman dari masing-masing entitas untuk mempromosikanlah, istilahnya mempromosikannya dalam tanda kutip, eee, bahwa kontribusi teman-teman sebagai dari entitas lain untuk berkontribusi dalam kegiatan relawan bakti BUMN di salah satu site dari, perusahaan BUMN lainnya. Kemudian relawan men-tag, media sosial terlampir, maaf ya, dan, me-mention akun media sosial terlampir. Nah, relawan juga wajib menggunakan hashtag, terlampir dan publikasi dilakukan maksimal H+2 setelah rangkaian kegiatan bakti BUMN Sukabumi selesai. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman pilih atau juga nggak harus sih, bebas sih sebenarnya. Bisa buat rangkuman kegiatan, cover lagu, bikin video klip, dokumenter, dan lain sebagainya. Ini benar-benar kami memberikan kebebasan sepenuhnya kepada rekan-rekan. Dan bentuknya juga boleh bebas, boleh foto maupun video, kami menyesuaikan dengan kapasitas, kemampuan, dan juga kreativitas rekan-rekan. Kemudian menambahkan ya, BUMN masing-masing sebagai kolaborator. Ini sebenarnya tetap, menyesuaikan dengan, teman-teman sendiri apakah mau menambahkan atau tidak, karena kan tentu ada beberapa BUMN yang mungkin punya ketentuan khusus ya untuk, media sosialnya, itu bisa teman-teman komunikasikan juga ke, Korkom masing-masing entitas. Kemudian pada caption diharapkan juga teman-teman, menaruh ya, menjelaskan bahwa, lokasi acara itu atau kegiatan relawan bakti BUMN itu hosted by SIG.id dan lokasinya berada di Renzo Dynamics Edupark Sukabumi. Nah, ini ada referensi mungkin, tapi ini bukan menjadi acuan sih teman-teman. Nah, kalau ini kan bentuknya, dokumenter ya. Tapi kan ini istilahnya, video yang istilah e-heavy ya. Jadi ini butuh berbagai equipment yang berat, mungkin rekan-rekan bisa menyesuaikan saja dengan kondisi nanti di lapangan dan, eee, kapasitas teman-teman juga ketika di lapangan. Karena kan utamanya di sini rekan-rekan adalah menjadi relawan, bukan menjadi content creator. Nanti PPT ini juga akan saya share, lewat Mas Gani. Mas Gani tolong juga di-share ke rekan-rekan lainnya ya, Mas. Oke Mbak, siap.
Ini saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan ya di grup ya, sama di PowerPoint sharing ide yang sudah di-share Mas Gani juga. Yang pertama, apakah Korkom akan mendokumentasikan kedatangan relawan menuju lokasi? Jawabannya tidak, karena tim Korkom akan mendokumentasikan saat sudah di lokasi. Sehingga diharapkan relawan ini melakukan dokumentasi secara mandiri dari keberangkatan asalnya sampai kedatangan di lokasi Renzo Edupark tersebut. Kemudian, apakah perkenalan dengan konsep drama kolosal singkat dalam bentuk video konten dan terkonsep akan melibatkan tim Korkom? Jawabannya juga tidak. Jadi perkenalan ini dilakukan langsung dengan Astep dibuat dengan konsep drama kolosal. Jadi kan kalau biasanya kita perkenalan, halo nama saya Tasya, saya dari SIG. Nah, harapannya mungkin dari Pak Syaif kemarin itu dibuat terkonsep seperti drama. Bukan perkenalan singkat yang biasa saja, itu sih yang saya tangkap dari paparan Pak Syaif kemarin. Kemudian, ini yang kembali saya highlight adalah pada saat kegiatan berlangsung, relawan memiliki fokus utama untuk membangun interaksi dengan masyarakat. Karena rekan-rekan di sini kan sebagai relawan ya, utamanya sebagai relawan bukan sebagai content creator. Istilah content creator ini untuk publisitas ini, tambahan ya, tambahan dari kegiatan relawan Bakti BUMN. Jadi utamanya relawan tetap fokus untuk melakukan kegiatan relawannya, memperbanyak interaksi dengan masyarakat, membangun berbagai aktivitas yang tentunya akan berdampak bagi masyarakat sekitar. Namun kami juga memperkenankan untuk relawan melakukan dokumentasi dengan mengambil POV tertentu karena mungkin ada rekan-rekan yang tentunya punya kreativitas, ih kayaknya seru nih ngambil POV-nya kayak gini, atau bagus deh kalau take shoot-nya yang ini untuk konten. Itu juga kami persilahkan. Tapi kami mengingatkan kembali bahwa rekan-rekan di sini adalah sebagai relawan, bukan sebagai content creator. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa ada arahan juga kan ada dokumentasi dari KBUMN. Jadi karena nanti yang di lapangan tuh hanya tim Korkom saja, Korkom SIG itu 3 orang, tidak ada tambahan dari Humas KBUMN. Jadi kami harap ketika teman-teman memang punya footage atau mungkin punya dokumentasi yang sekiranya mendukung untuk publikasi teman-teman juga selama acara, nanti kami minta bantuannya untuk kita bisa saling sharing dokumentasi. Karena istilahnya nanti lokasi yang di lapangan akan sangat bervariasi ya. Sedangkan kami terbatas orangnya juga dan harus meng-cover untuk seluruh media sosial dan juga publisitas, baik dari perusahaan maupun dari permintaan KBUMN. Kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi terkait aktivasi pada saat 17-an. Nah, dari arahan KBUMN itu akan ada footage terkait interaksi relawan dengan anak-anak ataupun masyarakat pada saat perlombaan 17 Agustus. Jadi jika memungkinkan untuk tetap dilaksanakan lomba dengan anak-anak di daerah lokasi nanti. Ya, mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Mbak Raihana mungkin? Iya, jadi mungkin saya mau nambahin dikit aja terkait yang tadi pertanyaan untuk boleh yang ke FAQ-nya, Tash. Nah, ini apakah Korkom akan mendokumentasikan kedatangan relawan menuju lokasi? Nah, sebenarnya nih Mas Gani dan para relawan lainnya, sebenarnya kita nanti ketemuannya itu akan di lokasi di lokasi. Nah, tapi kami berharap nanti untuk itunya yang kayak transisi gitu deh. Nah, jadi videonya itu sebenarnya dibikin simple aja gitu. Seperti contohnya kalau misalnya Mas Gani dan para relawan lainnya kan misalnya lihat di sosmed tuh ada konten-konten yang sesimpel kayak transisi dari mana ke mana gitu. Nah, ini mungkin bisa dibikin videonya itu jadi nanti ada video bareng-bareng, misalnya di lokasi keberangkatan, terus nanti misalnya mau transisinya sambil loncat. Nah, nanti dengan komposisi video yang sama, itu nanti akan di-shoot lagi di lokasi relawan Bakti BUMN-nya nanti. Nah, jadi nanti akan ada semacam transisi dari keberangkatan dan sampainya gitu. Sebenarnya nanti untuk videonya itu
kami membebaskan para relawan untuk berkreasi. Mau dibikin cerita boleh, mau dibikin yang sesimpel kayak transisi atau mau klip-klipan juga boleh gitu. Mungkin bisa disesuaikan juga kalau misalnya ada yang suka bikin video-video yang lagi ngetren gitu. Asalkan nanti mungkin memenuhi yang tadi udah Tasya sampaikan, ketentuan-ketentuan yang terkait hashtag, mention-nya dan lain-lain gitu. Kira-kira mungkin dari teman-teman relawan apakah ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang mau sampaikan gitu, boleh banget kita open to discussion. Ya, gimana Mas Gani? Oke, baik Mbak. Kita tetap di slide ini dulu. Terkait nomor 1 dan nomor 3. Oke, artinya begini, saya menyampaikan juga ke teman-teman, karena nanti untuk pendamping dari kita itu juga tidak hanya dari tim Korpkom aja, artinya kita juga mengkonten secara mandiri. Nah, nanti ketika kita disebar ke beberapa wilayah bakti, kita apa namanya kondisional juga, dan kita saling support untuk di beberapa wilayah bakti. Misal nanti kita mau ngonten ini, kita bisa minta tolong untuk divideoin dari rekan kita, terus kita gantian juga mau ngevideoin itu. Dan juga karena itu juga fokus kita juga adalah menjadi relawan bakti, mungkin untuk ngonten juga perlu kita batasi juga. Ya pasti tahu kita tidak terlalu banyak ngonten juga, tapi ya perlu ngonten. Nanti bisa kita atur sendiri kapan ngonten, dan kita pantau juga nanti spot-spot mana yang perlu dan cocok untuk kita jadikan konten. Nah, itu nanti kita bisa kolaborasi dengan rekan tim kita di beberapa wilayah baktinya. Kemudian slide-nya kok hilang, Mbak? Yang pertanyaan nomor 2 tadi, nah ini yang drama kolosal singkat ini kami belum dapat inspirasi sampai saat ini yang dimaksud seperti apa. Tapi nanti kondisinya kita lihat nanti di sana ya. Gambaran kami adalah kami masih perlu meninjau lapangan seperti apa, di Renzo Cafe-nya seperti apa, level banyaknya orang seberapa, dan apa hal-hal yang bisa kami manfaatkan untuk melakukan drama kolosal ini. Nah, kemudian apakah drama kolosal yang dimaksud untuk perkenalan ini nantinya akan digunakan konten juga? Sepertinya gambaran saya pasti iya, mungkin ya. Dan itu perlu 5 menit atau sampai 10 menit lah untuk nanti kita membuat konsepnya. Nanti ini berdiri di sini, habis itu nanti transisinya ke sini langsung ngomong kayak gini. Nah, pasti kita nanti di sana perlu waktu untuk menyesuaikan kondisinya, kayak gitu. Barangkali ada tanggapan dan tambahan dari teman-teman. Mas Gumi, silahkan. Ya, Oke, silakan Mas selamat Gumi. malam. Selamat malam Mbak Tasya, Mas Denny, dan Bapak Ibu lainnya. Izin, mungkin kalau aku highlight terkait yang perkenalan. Nah, yang perkenalan ini kan sebenarnya kalau boleh saran, atau mungkin yang terkait tema drama kolosal, apakah masih bisa dinegosiasi nggak Mbak? Kira-kira karena aku jujur dari 3 hari ini aku mikir kayak drama kolosal ngapain, apa mesti gue jadi Power Ranger gitu, apa gue mesti jadi Kang Dharma gitu. Aku masih bingung nih Mbak, nih Mas, sorry banget gitu ya, karena aku orangnya gimana ya, overthink gitu, nyari ide kemana segala macam. Nah, maksud aku apakah masih bisa dinegosiasikan, karena ya aku lihat dari konten BUMN lain terkait apa namanya perkenalan ini, itu dia cukup singkat Mbak, karena memang kontennya itu dia perkenalan introduce kan. Nah, dia mungkin 1 menit sudah cukup, tapi mewakili semuanya perkenalan. Terus kalau misalnya kan kita kesannya drama itu identik dengan durasi yang memang kalau bisa membangun narasi, membangun cerita gitu. Aku rasa ini bukan agak kurang track kalau misalkan sama perkenalan gitu. Mungkin kalau boleh kita negosiasi
balik lagi ke kreativitas masing-masing relawan gitu loh. Maksudnya apakah kita pasti lebih kreatif nggak yang datar? Kalau perkenalkan nama saya nggak, mungkin kita pasti cari yang lain, tapi tetap kreatif gitu. Cuman kalau drama kosong aku agak bingung juga nih gitu. Atau harus bikin seri terkait perkenalannya atau gimana gitu loh. Itu sih Mbak gitu. Kalau boleh mungkin kita agak merasa keresahan kayak drama kosong ngapain, apa gue bawa aksesoris terkait kolosal-kolosal Korea atau gimana gitu. Itu sih Mbak mungkin boleh ya. Kalau misalkan ada ikut kami buat nego, mungkin boleh dibantu. Oke, Mas. Nanti kami sampaikan juga ke tim CSR terkait fleksibilitas perkenalan ya, Mas. Terima kasih inputnya, Mas Gumi. Betul. Iya, sebenarnya mau nambahin sedikit aja. Sebenarnya kalau dari kami, yang saya tangkap dari tim CSR yang ekspektasinya itu adalah, ketika perkenalan kepada para asdep, itu, mungkin dibikin perkenalan yang, lebih fun aja gitu. Jadi mungkin, Iya. bisa iya. Nah, mungkin kemarin konsep yang disampaikan oleh tim CSR mungkin mengasih ide gitu, drama kolosal singkat. Tapi kalau misalnya dari para relawan ada ide lain yang mungkin, lebih, apa ya, mungkin lebih, merasa relatable di tren yang zaman sekarang, atau misalnya yang lebih enak buat disampaikan, itu boleh banget sih, kami sangat open to, more idea gitu Mas Bumi. Oke Mbak. Nanti kita Berarti akan memang mhm, ini ya, mungkin ada kemungkinan besar nanti back to our creativity ya. Oke, nanti yes, kita sambil cari kreativitas kalau gitu. Oke. Yap. nanti Teman-teman menyiapkan aja perkenalan sesuai dengan kriteria masing-masing. Nanti kami bantu nego ke tim CSR ya. Aman, semangat teman-teman. Baik. mungkin Ya. ini ada yang mau ditanya lagi? Oh, ini Mas Gumi ya, yang raise hand. Jadi dari kemarin Mbak itu kami sedikit terpengaruh atau mungkin ya terdistract dengan kalimat-kalimat mungkin yang ini disusun oleh bapak-bapak kayaknya. Drama kolosal seperti itu. Jadi kami mikirnya drama kolosal, Angling Darmo mungkin atau apa gitu. Sambil nunggang naga gitu kali. Artinya yang di pikiran kita ya, mungkin generasi muda itu ya oke yang seperti saya share itu video yang seperti itu, yang kayak TikTok seperti itu. Nah nanti kalau semisal yang arahnya adalah video, perkenalan yang kreatif, insya Allah kami bisa untuk membuat hal-hal kreatif. Kami kemarin sudah memberikan, sudah menyusun nanti kayak gimana ya enaknya, kayak gimana ya. Mungkin bisa untuk berbalas-balasan sambil lanjut antara transisi ini sambil nyambung-nyambung antar teman-teman yang memiliki corporate yang berbeda-beda gitu. Atau mungkin kita bikin pantun yang nantinya pantunnya bukan pantun seperti puisi, tapi puisinya itu nggak nyambung tapi nggak nyambungnya itu lucu dan itu saling bergantian itu sambil perkenalan atau mungkin bisa kayak gitu artinya hal yang kreatif yang seperti yang dimaksud secara fungsi kayak gitu. Kalau drama ya gambaran kami memang drama dengan sandiwara dengan retorika gerakan apalagi kemarin ditambahkan ada keterangan pencak silat itu tambah ya memang di pikiran kami seperti drama pencak silat kolosal gitu. Kalau boleh nanti saya minta slide PowerPoint-nya, nanti akan coba kami rangkum terkait hal-hal yang perlu di-mention sama hashtag-hashtagnya nanti akan coba kami rangkum agar nanti menjadi saku kami, tinggal copy paste ketika mau ngeposting di story Instagram. Oke, Mas. Aman. Siap Mas Gani. Mungkin saya mau menambahkan aja Mas Gani. Jadi untuk yang perkenalan kepada asdep itu sepertinya akan langsung aja Mas Gani. Jadi bukan yang saya tangkap ya Mas, itu bukan dalam bentuk konten yang di media sosial gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Gani sampaikan mau dibikin seperti pantun atau mau dibikin puisi yang mungkin ada, komedinya gitu, itu menurut saya lebih menjurus ke sana gitu sih, Mas. Tapi kalau misalnya ada ide lain, kalau misalnya para relawan ada mungkin ide lain untuk
perkenalan ASDIP-nya itu boleh banget gitu. Oke, artinya sampai saat ini pun kami masih membayangkannya adalah membayangkan yang masih ngambang dan gambiar karena kami juga belum tahu nanti konsep perkenalannya itu apakah kami semua sama Pak Asdep dengan beberapa bapak-bapak itu duduk di meja atau kita semua itu masih berdiri semua di apa namanya halaman, kemudian ada sesi perkenalan. Kondisinya itu kami masih membayangkan kemudian dituntut adanya perkenalan yang model kayak gini itu menjadikan kami wah ini em, sangat belum jelas secara fix. Artinya nanti sementara kami akan mencoba untuk membuat ya perkenalan secara singkat, namun ya beda beda untuk ya saya dari ini, saya dari ini mungkin akan dipoles sedikit lebih beda kayak gitulah. Yang penting sederhana dan ya beda gitu aja lah saya kira. Oke. Mungkin Ada lagi info barangkali dari teman-teman? rekan-rekan lainnya. Kalau misalnya mau Aku nanya boleh ini terkait, lagi nggak Mbak izin bertanya? boleh, Mas, boleh. Mas. Saya Nggak usah, langsung aja Mas. Langsung Mas, silahkan Mas Gumi. Mbak izin nih, mungkin ya kalau kami sebenarnya kan relawan Bandi gitu memang. Tapi kalau boleh nih Mbak kan masih kadang mungkin ekspektasi manajemen ke kami itu ya udah serahkan aja ke relawan gitu. Nah kata-kata itu kadang di sisi lain kami oke, kami dipercaya, kami diberi amanah. Tapi di sisi lain kadang kalau misalkan tanpa kejelasan itu menjadi beban kami ya kayak ini kita harus gimana gitu. Kalau boleh gitu Mbak, kami diberi list PR yang memang harus kami yang merancang. Misalkan acara Agustusan lomba, kami serahkan ke relawan. Oke, berarti kita rancang sistem Agustusan di sana seperti apa? Seperti mungkin upacara. Oke, kita serahkan ke relawan gitu. Kayak kemarin tuh ada miskom kayak misalkan untuk agenda penyulingan, kemudian agenda penanaman pohon itu kita kesannya kan awalnya kayak mendampingi dan mengajarkan gitu. Seakan kita memang lebih ahli di sana padahal background kita itu memang ada yang dari perbankan, ada yang dari insurance dan lain-lain. Tapi memang kadang kita backgroundnya bukan di bidang perkebunan apalagi kayak apa namanya penyulingan serah dan lain-lain gitu. Menurutku kita make it clear aja untuk PR yang harus kita lakukan, kita rancang, kita schedulekan di sana itu seperti apa. Karena kan waktu kita bentar banget gitu, mulai dari kemarin penetapan relawan, kemudian sampai dengan kita meeting pertama, itu kemudian diberi tugas atau paparan. Karena kita kan waktunya sangat singkat gitu loh. Dan di sana kan kita cuma 3 hari aja. Kalau boleh mungkin teman-teman Korkom bantu terkait list apa aja PR relawan nih gitu karena beberapa mungkin ada mindset di kami yang pikir kayaknya kita di sana ya udah gitu misalkan mengikuti rangkaian acara yang disiapkan oleh SIG mungkin ada yang berpikir seperti itu tapi mungkin ternyata ekspektasi kita nggak kayak gitu realitanya tidak seperti itu bahkan SIG mungkin pengennya kita yang merancang gitu makanya untuk ketemu titik temu tadi kalau boleh kita dikasih nih misalkan teman-teman relawan punya tugas pertama Agustusan, kedua misalkan terkait edukasi nanti materinya kalian yang nyiapin, ketiga apa gitu, ini biar FAQ yang FAQ tadi itu terjawab gitu. Kalau mungkin pertanyaan aku itu aja sih Mbak, karena dari yang udah harus kita tanya dulu, misalnya kayak kemarin yang masalah penyulingan serai, itu kita harus tanya dulu nih kalau misalkan kondisinya seperti ini gimana kita kan masih menurut kami di luar kemampuan kami gitu Mbak jadi akhirnya setelah ketemu jawaban akhirnya kita tenang ternyata memang ada ahlinya di sana kemudian kita kayak bantu untuk misalkan mendampingi aja gitu berarti tes yang lain kalau rangkaian acara mungkin kita boleh di make it clear aja sih biar kaminya fokus untuk membuat sesuatu yang memang bisa kita lakukan gitu Mbak bukan berpikir yang kita ntar gimana gitu mungkin itu aja sih Mbak biar kita bangun komunikasi yang enak aja. Oke, siap Mas Gumi. Nanti kami juga koordinasikan lagi sama tim CSR ya Mas. Terima kasih inputnya Mas. Ya Mbak, sama-sama. Akhirnya PR kami saat ini adalah bagaimana menyusun
acara-acara yang nantinya diimplementasikan. Misal acara-acara yang penting itu kayak malam tirakatan tanggal 16 Agustus dan setelah upacara 17 Agustus yaitu ada lomba-lomba. Nah, itu yang tadi kami sudah mendata lomba-lomba apa yang relevan dan cocok untuk diimplementasikan di sana. Nanti akan kami share, Kak, dan kami mungkin dengan bahan yang kami share untuk lomba-lomba itu akan disiapkan oleh Pak Syarif untuk perlengkapannya kayak gitu, dan pastinya juga nanti PIC juga ada ide-ide lomba-lomba ya nanti di sana juga, dan kami coba lengkapi dengan bahan yang kami share nanti kayak gitu. Untuk yang malam 17-an ini, malam tirakatan, kalau kita lihat dari relawan bakti sebelumnya di Nusa Tenggara itu ada sebuah kegiatan memang yang bersama-sama dengan warga, namun ini memang di luar gambaran kami gitu. Jadi kami juga masih belum bisa menggambarkan nanti tempatnya seperti apa, banyaknya orang kayak gimana. Jadi mungkin yang kami eh, bayangkan adalah mungkin di sana ada pensi-pensi kayak sih, mungkin kayak gitu sih. Apa mungkin ada gambaran Mbak, mungkin atau arahan terkait malam 17 Agustus itu yang doa bersama itu Mbak. Atau dari teman-teman mungkin ada gambaran juga nanti bisa kita sharingkan ya, kita obrolkan juga untuk terkait PR kita, yaitu lomba-lomba kan kita udah mendata tuh, nanti kita share. Kemudian hal-hal lain seperti persiapan ini doa bersama itu juga tadi di dilimpahkan ke kita juga untuk ide kegiatannya itu kayak gitu. Mas, mohon maaf sebelumnya, terima kasih inputnya. Sebenarnya kan untuk rundown acara dan yang disampaikan Mas Gumi dan Mas Gandhi sebenarnya di luar apa ya, cangkupan kami. Kami kan istilahnya mendampingi dan mensupport saja kegiatan CSR ini. Nah, sebelumnya apakah dari teman-teman sudah mengkonfirmasikan kembali ke PIC CSR-nya terkait susunan acara dan pembagian mana yang seharusnya di take over sama relawan dan mana yang di take over sama PIC lokasi kah? Ya, sesuai dengan update di grup besar, karena kemarin kami juga melemparkan hasil diskusi dari kami, kemudian dijawab juga, kemudian dijawab oleh Bapak-Bapak PIC bahwa ada beberapa hal yang intinya nanti kami serahkan ke relawan semua menurut kreativitas relawan. Nah, itu yang membuat kami membayangkan ya kayak gimana ya nanti di tempatnya di sana itu kayak gimana, orangnya berapa, itu akhirnya ya udahlah, beberapa hal mungkin kami akan fleksibel dan ya freestyle nanti untuk memanfaatkan kondisi. Ya mungkin bersama warga nanti insya Allah kami bisa untuk membaur dan ya saling mengisi, yang penting intinya dari yang disampaikan Pak Syarif kemarin, kebersamaan dan semuanya bisa senang bareng itu, dan dari situlah kan nanti bisa untuk menjadi bahan untuk didokumentasikan kebersamaan kami nanti bersama warga. Namun kalau untuk membuat, kami dibebankan untuk membuat sebuah kegiatan, ya ini sedikit curhat aja ya, kami belum mendapatkan gambaran tempat dan situasi kondisi masyarakat di sana juga kayak gitu. Apalagi kemarin kami di PowerPoint bahan yang kami lempar ke grup kemarin seperti contoh sekolahnya ini yang mau dituju SD atau SMP atau SMA negeri mana atau SMA mana, usianya berapa. Artinya kalau kami tahu segmen gambarannya, kami akan bisa mempersiapkan bahan misal PowerPoint atau mau kami ajak nyanyi seperti apa. Nah, ke SD itu. Dan jawabannya ya seperti yang Mbak tahu dan rekan-rekan tahu semuanya seperti itu di grup. Artinya ya udah, untuk hal-hal yang nanti sekiranya bisa kami manfaatkan atau kondisional akan kami kondisionalkan. Kemudian namun hal ini akan krusial apabila ada hal-hal yang harusnya sudah terkonsep namun masih dilempar ke kami, dan itu nanti takutnya malah membuat kegiatan yang di luar hal yang tidak diinginkan. Artinya misal sudah mendatangkan tokoh-tokoh, namun dari kami ya
hanya membaur saja, belum ada kegiatan mau ngapain ini. Nah, takutnya kan seperti itu, Mbak. Jadi kami belum ada gambaran siapa orang yang akan datang kayak gitu. Kami mau ngapain aja itu kayak gitu takutnya. Itu Ya, aja sih. mungkin nanti kamu bantu eskalasi ke tim CSR ya. Mungkin nanti ada penjelasan lebih lanjut dari Iya. input teman-teman di sini. Oke, mungkin nanti ada lagi yang mungkin yang ingin disampaikan, keluh kesah mungkin atau Iya. Iya, saya tahu ini, Mm-mm. saya belum tahu Mbak, ini mungkin pertama kali bagi SIJ ya untuk menjadi PIC di Relawan Bakti ini. Dan mungkin juga sebagai pembelajaran juga buat kami, relawan juga untuk nantinya siap adaptif, akhlak, menyesuaikan kondisi juga di sana. Kolaboratif, baik, siap. Kolaboratif, kayak gitu. Mm-mm. Nah, kemudian ya nggak apa-apa, nanti kami akan ya freestyle lah nanti di sana insya Allah. Yang penting ya Kak tujuan tadi kebersamaannya dapat, bahagianya dapat, dan bahan untuk kontennya juga dapat. Dan juga untuk teman-teman nanti yang selalu saya ingatkan adalah nanti kita tetap kolaborasi juga untuk di wilayah-wilayah titik bakti, kita disebar ke sekolah, ke masyarakat, ke kafe untuk mengajarkan hal-hal apapun itu, dan kita ke penyulingan, panen sereh, itu nanti kita tetap saling support ya teman-teman, untuk saling bantu merekam teman kita, terus kita direkam teman kita. Nah, nanti bahan-bahan itu kalau di titik lokasi teman-teman bisa langsung bikin story dengan persyaratan apa hashtag mention yang seperti disampaikan tadi. Dan jangan lupa nanti setiap kali kita untuk video dan bahan-bahan lainnya kita kumpulkan jadi satu di drive yang sudah kita siapkan. Nanti mungkin sorenya kita akan coba cari, kita bikin yang momen yang satu hari kita apa aja, kita pilih bareng, nanti kita buat konten-kontennya.